pengadilan. Oke? Timbul kasus baru karena katanya ada oknum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi atas izin pengadilan, dan sehingga oleh penyidik dianggap ada postingan-postingan tertentu yang hilang, yang mungkin terkait dengan kasus pencemaran nama baik. Selamat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal heboh-heboh penangkapan Dr. Richard Lee yang ditangkap di rumahnya, dan itu menjadi pertanyaan oleh netizen, kenapa kasus yang receh begitu sampai ditangkap seperti teroris. Untuk itu Hotman Paris Hutapea bahkan mengedukasi para netizen dan memberikan kemungkinan bahwa ada kasus lain selain kasus pencemaran nama baik. Nah, apakah kasus lain yang diungkap oleh Hotman Paris ini? Yuk kita simak kupas tipis-tipis dari Fakta Bang Pin berikut ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Dia bilang tidak. Yang dipegang ini ngomongan polisi, penegak hukum. Karena klien saya ini bukan teroris, bukan hari ini terus langsung ada penangkapan. Ada apa dengan dia? Tapi kalau dia tadi menghina kepala negara, menghina simbol negara, terorisme, berbahaya bagi negara, silakan. Itu pun ada kuat. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea turut mengomentari penangkapan Dr. Richard Lee yang diduga sebagai buntut dari laporan yang dilayangkan oleh Kartika Putri. Hotman Paris mengaku banyak sekali warganet yang bertanya kepadanya perihal penangkapan Dr. Richard Lee tersebut. Tidak sedikit publik yang dibuat heran dengan penangkapan Dr. Richard Lee yang terkesan dipaksa dan seolah menangkap seorang dengan kasus yang berat. Menurutnya, publik tidak mengetahui bahwa Dr. Richard Lee kabarnya tidak hanya terjerat kasus pencemaran nama baik. Dan disitulah dalam upaya mengedukasi publik, Hotman Paris memberikan kemungkinan kasus yang terjadi sehingga sampai terjadi penangkapan paksa tersebut. Hal itu didapat Hotman dari informasi yang dia dapat dari beberapa pihak yang menjelaskan bahwa adanya kasus, ada oknum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi. Nah, bagaimanakah Hotman Paris mengomentari hal itu? Yuk simak saja lengkapnya di Fakta Bang Pin berikut ini. Hotman Paris sendiri yang mengatakan itu di akun Instagramnya. Salam Hotman Paris dengan kostum yang sangat menarik menjelang sidang. Oke, ribuan rakyat Indonesia termasuk netizen bertanya kepada Hotman Paris terkait kasus penangkapan Richard Lee, Dr. Richard Lee. Banyak orang bertanya, kenapa sih kasus ecek-ecek cuma pencemaran nama baik, kok nangkapnya kayak penjahat kapok? Kok nangkapnya kayak penjahat gembong besar? Jadi orang hanya tahu kasus pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Tapi berdasarkan informasi lainnya, ternyata memang benar kasusnya itu bermula dari laporan polisi pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atas postingan-postingan di Instagram. Kemudian setelah dilapor pencemaran nama baik oleh penyidik, akun Instagramnya dan emailnya dan handphonenya disita, yaitu milik dari terlapor setelah mendapat izin dari pengadilan. Oke? Timbul kasus baru karena katanya ada
ada oknum yang mengakses akun Instagram yang telah disita oleh polisi atas izin pengadilan, dan sehingga oleh penyidik dianggap ada postingan-postingan tertentu yang hilang, yang mungkin terkait dengan kasus pencemaran nama baik, sehingga oleh penyidik dibuat kasus kedua. Ya, jadi kasus kedua yaitu pasal 30 Undang-Undang ITE, yaitu yang isinya tentang dugaan illegal access. Artinya begini, kalau suatu akun sudah disita, maka oknum siapapun kecuali penyidik sudah tidak boleh lagi mengakses akun tersebut. Wah, ini menjadi kasus yang sangat menarik nanti, karena ini kasus sangat baru, ya, kasus sangat baru karena nama pemilik akun kan masih tercatat sebagai pemilik. Polisi atas izin pengadilan hanya meminta, tapi sistemnya kan masih berjalan, ya, sistemnya kan masih berjalan. Apakah ini disamakan dengan seperti apabila suatu kejadian di suatu rumah TKP kemudian di polis lain? Kalau suatu tempat sudah di polis lain, contoh perbandingan ya, apakah orang masih boleh mengakses masuk atau memindahkan barang di dalamnya? Ya, itulah katanya alasan kenapa pasal 30 Undang-Undang ITE diterapkan, dan juga pasal 221 KUH pidana, yaitu dugaan menghilangkan barang bukti. Ini dugaan loh, kita tidak tahu apakah benar ada akses atas akun yang sudah disita oleh polisi. Kita tidak tahu apakah benar ada dugaan menghilangkan barang bukti. Tapi ternyata kasus tersebut bukan hanya kasus pencemaran nama baik, sudah berkembang menjadi 2 kasus, dan penangkapannya terkait dengan kasus kedua. Pasal 30 Undang-Undang ITE disebutkan ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Illegal access namanya. Oke, itulah secara normatif. Substansinya apakah siapa pelakunya, saya tidak bisa memberikan komentar. Tapi kasus tersebut bukan hanya pencemaran nama baik, ada 2 kasus. Dan mudah-mudahan Kabid Humas Polda Metro Jaya segera bikin konferensi pers agar masyarakat tahu kasus apa yang terjadi. Karena memang dari video penangkapan memang kelihatan sangat gawat, ya, sangat kelihatan seolah-olah kasus raksasa. Oke, ini ketenteraman. Sebaiknya Kabid Humas Polda Metro Jaya segera bikin press release agar masyarakat tahu kasus apa sehingga harus ditangkap. Salam Hotman Paris.